Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wanita yang rajin sholat, tapi ditolak Allah. Sholat adalah perintah Allah yang merupakan salah satu rukun Islam. Sholat wajib dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun bagi perempuan ada keistimewaan sendiri. Ia bisa tidak mengerjakan sholat pada waktu tertentu, yaitu menstruasi. Di luar itu, sholat menjadi wajib baginya. Walaupun begitu, ada kondisi ketika sholat seorang wanita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah ciri wanita yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak video ini hingga akhir. Ketika azan sudah berkumandang, para hambanya berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil air wudhu, membentuk shaf di belakang imam dan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yakni bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Rabb dengan berdialog hingga imam mengucapkan salam dan sholat pun akhirnya usai. Manusia pun kembali ke aktivitas masing-masing. Imam Hasan al-Basri rahimahumullah pernah mengatakan, "Wahai anak manusia, salat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika salat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum salat." Orang yang salat ternyata masih ada yang tidak diterima oleh salatnya. Terlebih lagi orang yang tidak salat. Banyak sekali orang yang salat tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantingkannya ke mukanya karena salatnya tidak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya." Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Agar salat bisa diterima, kita perlu tahu tanda-tanda diterimanya salat. Tanda salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam hadis kudusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebahagian waktu siangnya untuk berzikir kepada aku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepada aku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan memberikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Lalu, mengapa masih ada orang yang salatnya tidak diterima? Ternyata penyebabnya karena hal lain. Siapa sajakah mereka yang tidak diterima salatnya? Salah satunya adalah wanita yang suaminya marah kepadanya. Bagi wanita, setelah menikah, ia harus patuh dan taat terhadap suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, bisa membuat salat istrinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Allah pun akan murka kepadanya. Perlu diketahui bahwa salat akan membuat orang akan masuk surga. Apalagi jika seorang perempuan yang berstatus istri yang juga patuh dan taat pada suaminya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jika seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya." Adapun yang tidak diterima salatnya ada 3 golongan. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ada 3 manusia yang salat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Oleh karena itu, sang istri harus menjaga perasaan suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, hendaklah sang istri segera meminta maaf kepada suaminya. Kepatuhan istri kepada suami adalah suatu keharusan karena suami adalah penanggung jawab dalam keluarga dan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam rumah tangga. Hal itu digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas ataupun boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika seorang wanita yang salatnya rajin dan dekat dengan sajadahnya, mushaf selalu di tangan, tapi dia tidak peduli dengan kebutuhan suaminya, tidak patuh terhadap suaminya, malah sombong di hadapan suaminya dan bahkan menentang suaminya, sungguh salatnya dan semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, tidak hanya istri yang wajib menjaga perasaan suami, tapi juga seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan istri secara seenaknya. Dalam kehidupan rumah tangga, sepatutnya setiap pasangan saling memahami kewajiban dan hak di dalam rumah tangga. Bila salah satu melakukan kesalahan, seharusnya segera meminta maaf, dan yang lain memaafkan yang bersalah atas kesalahan yang telah diperbuat. Jangan pernah membiarkan permasalahan menjadi berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan segera menyelesaikannya apabila berbuat kesalahan. Islam telah menempatkan suami dalam keadaan yang istimewa bagi sang istri. Mentaati suami dan selalu melakukan hal-hal yang dapat membuat suaminya ridha akan menyebabkan ia masuk surga. Sang istri tidak boleh kurang ajar, menentang dan durhaka kepada suami karena hal itu akan menjadi sebab seorang istri dikirim ke neraka. Bagi seorang istri, suami adalah pintu besar dari pintu surga. Mematuhi suami adalah kebaikan, adalah keharusan karena hal itu akan membawanya ke surga. Oleh karena itu, seorang istri tidak boleh kurang ajar, menyombongkan diri dan membangkang terhadap suaminya. Mengenai kehidupan berumah tangga dan kepatuhan istri terhadap suami, Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan posisimu terhadapnya, karena dia adalah surgamu dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Albani. Selain marahnya suami menjadi penyebab salatnya seorang istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita yang percaya kepada dukun dan paranormal, salatnya juga tidak akan diterima. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa mendatangi tukang tenun ataupun dukun paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pergi ke dukun atau mempercayai perkataan paranormal tersebut adalah perbuatan syirik, dan hal itu diharamkan. Biasanya, penyakit yang datang itu adalah perbuatan setan yang menggodanya, sehingga manusia bertanya kepada dukun atau paranormal. Ketika mereka bertanya, setan sudah tidak mengganggunya lagi. Seorang muslim pergi kepada dukun atau paranormal untuk bertanya perihal jodoh atau sesuatu yang akan terjadi di antara suami istrinya nanti. Perihal cinta, kesetiaan, permusuhan, perceraian, dan sejenisnya. Hal dilarang karena hal-hal tersebut perihal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir yang juga erat kaitannya dengan perdukunan juga termasuk dalam perkara yang diharamkan dan tentu saja membawa kepada kekafiran. Hal ini dijelaskan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perumpamaan dua malaikat, sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat kepadanya. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan akhirat,
Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan itulah wanita yang tidak diterima sholatnya karena beberapa hal, terutama membuat marah suami terhadapnya, maka akan mendatangkan murka Allah dan tentu saja sholatnya tidak akan diterima. Selain itu, jika pergi ke dukun atau paranormal dan meyakini hal yang dikatakannya, tentulah sholatnya juga tidak akan diterima dalam jangka waktu 40 hari. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal tersebut agar salat yang kita kerjakan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.